Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam. Ceritanya, malam itu langit Batang tampak mendung seolah menyimpan murka yang tak terbendung. Di sebuah desa kecil yang sunyi, dentingan lonceng kecil dari masjid mulai bersahutan, tanda waktu salat Isya telah tiba. Warga desa yang sebagian besar sudah berkumpul di surau untuk beribadah, tak menyangka bahwa malam itu akan diwarnai tragedi kelam. Di rumah Pak Karyo, seorang tokoh terpandang di desa, suara ribut-ribut mulai terdengar. Lampu-lampu rumah mendadak menyala terang, dan jeritan keras dari dalam rumah menyayat malam yang sebelumnya hening. Maling, maling, tangkap maling. Teriakan itu berasal dari istri Pak Karyo, yang baru saja melihat sosok bayangan hitam bergerak cepat di dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Pak Karyo berlari keluar rumah sambil membawa obor, menyusul beberapa pemuda desa yang bergegas datang mendengar kegaduhan. Dengan wajah penuh amarah, mereka mengejar sosok yang berlari tergesa-gesa menuju jalan sempit di belakang rumah. Dalam kepanikan, Ranto, seorang pemuda berusia 20-an yang dikenal sering menganggur, berusaha mencari jalan keluar. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam rumah Pak Karyo, dan kini semua jalan keluar tertutup. Jangan biarkan dia lolos. Kejar! Seru salah satu warga. Ranto berbelok tajam ke kiri, mencoba melompati pagar bambu yang memisahkan pekarangan rumah Pak Karyo dengan ladang di belakangnya. Namun sial bagi Ranto, kakinya terpeleset oleh tanah yang licin karena hujan sore tadi. Tubuhnya jatuh keras, lututnya membentur batu besar. Dalam hitungan detik, warga yang mengejarnya sudah mengepungnya dari berbagai arah. Ampun, ampun. Pak, saya bukan maling, teriak Ranto dengan suara bergetar. Namun kemarahan warga sudah membutakan mereka dari segala bentuk rasionalitas. Mereka melihat barang-barang berharga milik Pak Karyo berserakan di dekatnya, termasuk sebuah perhiasan emas yang dipegang oleh tangan Ranto yang gemetar. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Ranto malam itu. Bogem mentah mendarat di wajahnya. Tendangan dari berbagai arah menghantam tubuhnya yang ringkih. Suara erangan kesakitan Ranto menggema, bercampur dengan teriakan marah para warga. Pak Karyo sebenarnya sempat ingin menghentikan amukan massa. Namun semua terjadi begitu cepat. Emosi warga yang sudah tersulut tak bisa lagi diredam. Jangan bunuh, dia bawa ke balai desa, serunya, tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk amukan massa. Ranto kini tergeletak di tanah, tubuhnya penuh lebam, wajahnya tak lagi dikenali. Napasnya tersengal dan darah mulai merembes dari sudut bibirnya. Ia berusaha mengangkat tangan, mencoba menggapai seseorang, siapapun yang mau menolongnya. Tolong. Saya bukan maling, saya lapar. Bisiknya lemah. Namun, tak ada yang peduli. Pukulan terakhir yang keras mendarat di kepalanya, membuat tubuhnya tersentak sesaat sebelum akhirnya diam selamanya. Ranto telah tewas di tangan warga desanya sendiri. Suasana mendadak hening. Nafas warga masih terengah-engah, tangan mereka berlumuran darah. Beberapa mulai sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Karyo menatap tubuh Ranto yang kini tak lagi bergerak. Perlahan rasa bersalah mulai merayap di hatinya. Kita sudah keterlaluan. Gumam seorang warga dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan, takut dengan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Beberapa pemuda bergegas pergi, tak ingin terlibat lebih jauh. Yang tersisa hanyalah tubuh dingin Ranto dan jejak kekerasan yang baru saja terjadi di desa kecil itu. Malam itu suara ratapan pecah di rumah keluarga Dirjo. Sumi, ibu Ranto, jatuh terduduk di lantai dengan wajah penuh kesedihan dan amarah. Ia mengguncang-guncang tubuh anaknya yang kini terbujur kaku, berusaha membangunkannya dari tidur panjang yang tak akan pernah berakhir. Anakku, Ranto.
Bangun nak, kamu nggak bersalah, kamu nggak bersalah. Tangis Sumi meraung, menggema ke seluruh rumah kecil mereka yang reyot. Pak Dirjo berdiri kaku di sudut ruangan, matanya merah, menatap anaknya dengan tatapan kosong. Tangannya mengepal, urat-urat di lehernya menegang. Ia bukan pria yang banyak bicara, namun malam itu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita akan membalas mereka. Aku bersumpah, mereka semua akan merasakan sakit yang sama, seperti yang mereka lakukan ke anak kita. Zumi menatap suaminya dengan mata penuh dendam dan kebencian yang kini menyala. Ia mengangguk pelan. Duka mereka kini berubah menjadi bara yang membakar jiwa. Mereka tidak akan tinggal diam. Keluarga Dirjo akan menuntut balas, dengan cara apa pun yang diperlukan. Di luar rumah mereka yang sederhana, angin berhembus kencang, membawa bisikan dendam yang mulai tumbuh di hati mereka. Malam setelah pemakaman Ranto, desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara senda gurau di warung kopi. Tak ada tawa anak-anak yang biasanya bermain di tanah lapang dekat surau. Warga diliputi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggu mereka. Keluarga Dirjo menghilang tanpa jejak. Pagi harinya beberapa warga yang penasaran mencoba mengetuk pintu rumah keluarga Dirjo. Tak ada jawaban. Pintu depan terkunci, jendela-jendela tertutup, rapat. Seolah rumah itu telah benar-benar ditinggalkan dalam semalam. Mungkin mereka pergi ke rumah saudara di luar desa, bisik salah satu warga. Atau mungkin mereka nggak akan pernah kembali, sahut yang lain dengan nada penuh misteri. Hari berganti minggu, dan rumah keluarga Dirjo tetap kosong. Tak ada yang berani masuk ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, rumah itu mulai ditumbuhi ilalang di halaman. Depannya, cat temboknya mulai mengelupas, dan atapnya bocor akibat hujan deras yang turun di desa itu. Orang-orang yang lewat di depannya selalu mempercepat langkah, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik jendela yang gelap. Kemudian, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan di jendela rumah kosong itu. Ada yang mendengar suara langkah kaki di dalam rumah pada tengah malam. Bahkan, ada seorang anak kecil yang mengaku melihat sosok menyerupai Ranto berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata kosong dan wajah penuh luka. Itu arwah Ranto, bisik seorang nenek tua yang sering bercerita tentang hal-hal mistis. Dia belum tenang, dia masih mencari keadilan. Kisah-kisah itu menyebar dengan cepat, dan warga desa semakin takut melewati rumah itu, terutama setelah matahari terbenam. Tak ada satu pun yang berani mendekat. Para pemuda yang biasanya suka berkumpul hingga larut malam di pos ronda, pun mulai memilih pulang lebih awal. Hingga suatu malam, Pak Karyo yang merasa bersalah atas kematian Ranto memberanikan diri untuk mendekati rumah keluarga Dirjo. Ia membawa lampu minyak, melangkah perlahan di pekarangan yang sudah dipenuhi semak belukar. Saat ia mengintip ke dalam melalui celah jendela, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia bisa bersumpah ada sepasang mata yang menatapnya dari dalam, meskipun rumah itu sudah lama kosong. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan rumah itu dan bersumpah tak akan pernah kembali ke sana. Malam itu, warga desa mendengar suara angin kencang berhembus di sekitar rumah kosong itu, disertai suara lirih yang terdengar, seperti tangisan seorang pemuda yang tengah meratap. Sejak saat itu, rumah keluarga Dirjo bukan lagi sekadar rumah kosong. Ia telah menjadi bagian dari legenda kelam di desa itu. Tak ada yang tahu di mana Pak Dirjo dan keluarganya berada. Tapi satu hal yang pasti, arwah Ranto masih bergentayangan, menunggu sesuatu, entah balas dendam, entah keadilan yang tak pernah ia bisa dapatkan semasa hidupnya. Setahun telah berlalu sejak kematian Ranto, dan desa masih diselimuti ketakutan yang mendalam. Rumah keluarga Dirjo tetap kosong, berdiri seperti bayang-bayang masa lalu yang tak terlupakan. Tak ada yang berani mendekatinya, terlebih saat malam tiba. Namun ketenangan yang selama ini berusaha dipertahankan, warga mulai terusik dengan kejadian-kejadian aneh yang muncul menjelang malam takbiran. Pada suatu pagi, Pak Karyo terbangun dengan kabar yang mengejutkan.
Kambing peliharaannya ditemukan mati di kandang, tubuhnya membiru seakan membeku, meski udara di desa tak sedingin itu. Anehnya, tak ada tanda-tanda cakaran atau gigitan binatang buas. Hanya jejak kaki berlumpur yang mengarah ke pagar belakang rumahnya. Ini bukan perbuatan manusia atau hewan biasa, gumam Pak Karyo. Merasa bulu kuduknya meremang. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa menimpa warga lain. Ayam-ayam mati dengan cara yang sama. Sapi milik Pak Lebar tiba-tiba roboh tanpa sebab. Semakin mendekati malam takbiran, gangguan semakin sering terjadi. Di malam hari, warga mulai mendengar suara tangisan dari rumah kosong keluarga Dirjo. Suara lirih itu terdengar jelas, seolah seseorang sedang meratap di dalam rumah yang telah lama ditinggalkan. Kadang suara itu berubah menjadi bisikan halus yang terdengar di telinga mereka, yang nekat melewati rumah tersebut. Ampun, aku belum mati. Tolong aku. Desas-desus mulai menyebar dengan cepat. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam menyerupai sosok Ranto berkeliaran di jalanan desa. Bayangan itu sering terlihat di persimpangan jalan menuju rumah keluarga Dirjo. Berdiri diam di bawah pohon besar, dengan mata kosong menatap rumah-rumah penduduk. Malam takbiran tiba. Seharusnya ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan bagi warga desa. Namun suasana malam itu jauh dari rasa damai. Selepas sholat Isya, warga yang tengah berkumpul di masjid dikejutkan oleh suara jeritan dari rumah Pak Darman, seorang petani tua yang rumahnya dekat dengan rumah keluarga Dirjo. Warga bergegas menuju rumah Pak Darman. Menemukan lelaki tua itu gemetar ketakutan di depan rumahnya. Ia menunjuk ke arah jalanan yang remang-remang di bawah cahaya lampu minyak. "Aku melihat dia, aku melihat Ranto," teriak Pak Darman dengan suara gemetar. Ketika warga menoleh ke arah yang ditunjuk, sosok itu sudah menghilang. Namun, sisa bau anyir menyeruak di udara, membuat beberapa warga merasa mual. "Ini sudah kelewatan. Kita harus melakukan sesuatu," kata Pak Karyo dengan suara tegas. Malam itu, warga berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian aneh yang terus menghantui mereka. Mereka sepakat untuk meminta bantuan seorang kiai dari desa sebelah, Kiai Ahmad, yang dikenal memiliki ilmu agama dan keahlian dalam menghadapi gangguan gaib. "Kita tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kalau benar ini arwah Ranto yang belum tenang, kita harus segera mencari cara untuk menyelesaikannya," kata seorang warga. Di luar, angin bertiup kencang, membawa serta suara gemerisik dari rumah kosong keluarga Dirjo. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Keesokan paginya, setelah malam penuh teror di desa, Pak Karyo bersama beberapa warga berangkat ke desa sebelah untuk menemui Kiai Mahrus, seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu agama yang tinggi dan sering membantu masyarakat menghadapi gangguan gaib. Sesampainya di kediaman Kiai Mahrus, Pak Karyo menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di desanya, mulai dari ternak yang mati misterius, suara tangisan di rumah kosong keluarga Dirjo, hingga bayangan hitam yang diyakini sebagai arwah Ranto. Kiai Mahrus mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak serius. Setelah Pak Karyo selesai bercerita, Kiai itu menarik napas panjang. "Apa yang terjadi di desa kalian bukan sekadar gangguan biasa. Ada energi negatif yang berasal dari dendam. Arwah yang meninggal dengan kemarahan dan ketidakadilan seringkali sulit untuk pergi dengan tenang," ujar Kiai Mahrus. Pak Karyo dan warga saling berpandangan dengan cemas. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kami sudah mencoba menghindari rumah kosong itu, tapi gangguannya semakin parah," tanya Pak Karyo dengan nada penuh harap. "Kita harus melakukan doa bersama dan membersihkan desa dari pengaruh jahat yang mulai tumbuh. Jika tidak segera dihentikan, gangguan ini bisa semakin kuat dan membawa malapetaka yang lebih besar," jawab Kiai Mahrus tegas. Setelah berembuk, Kiai Mahrus setuju untuk datang ke desa itu pada malam harinya.
Warga yang menunggu dengan penuh harap akhirnya bisa merasa sedikit lega. Namun, mereka juga tahu bahwa malam nanti mungkin akan menjadi malam yang tidak mudah. Saat matahari mulai tenggelam, Kiai Mahrus tiba di desa, disambut oleh warga yang sudah berkumpul di balai desa. Cahaya lampu minyak yang redup memberikan kesan tegang di wajah mereka. Saya ingin semua warga berkumpul di masjid. Kita akan melakukan doa bersama untuk meminta perlindungan dari Allah. Jangan ada yang tinggal sendirian di rumah, kata Kiai Mahrus. Para warga segera bergerak. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak berbondong-bondong menuju masjid. Malam itu, suasana masjid begitu syahdu, dipenuhi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca bersama. Udara yang biasanya dingin terasa semakin menusuk, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Di tengah doa, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar masjid, seperti angin yang berputar hebat. Beberapa warga yang duduk di dekat pintu mulai merasakan hawa panas yang tidak wajar. Kiai Mahrus membuka matanya dan melihat ke arah luar. Tetap fokus dalam doa, jangan terpengaruh oleh suara apapun di luar sana, seru Kiai Mahrus dengan suara lantang. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, seperti bisikan yang bergaung di telinga mereka. Beberapa orang mulai merasa mual dan pusing. Namun, Kiai Mahrus tetap memimpin doa dengan tenang dan khusyuk. Ya Allah, lindungilah desa ini dari kejahatan yang tersembunyi dan terang. Berikan kedamaian bagi mereka yang telah pergi dan mereka yang masih hidup. Doa Kiai Mahrus dengan penuh keyakinan. Perlahan-lahan, suara-suara aneh itu mereda. Angin yang berputar di luar masjid berhenti. Warga yang tadinya ketakutan mulai merasa sedikit lebih tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka bisa tidur dengan sedikit lebih nyaman. Namun Kiai Mahrus tahu, ini baru permulaan. Masih ada sesuatu yang harus mereka hadapi di malam-malam berikutnya. Malam semakin larut, tetapi ketenangan di desa masih terasa rapuh. Sejak Kiai Mahrus datang dan memimpin doa bersama, gangguan memang sedikit mereda, tetapi kehadiran arwah Ranto masih terasa mengintai di setiap sudut desa. Beberapa warga yang dulu terlibat dalam penghakiman Ranto mulai mengalami kejadian mengerikan. Dimulai dari Sarman, seorang pemuda yang dikenal sebagai salah satu orang yang pertama kali memukul Ranto saat tertangkap mencuri. Suatu malam, dia ditemukan tewas di halaman rumahnya dengan tubuh membiru dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kematian Sarman menggemparkan desa, tetapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Aku mendengar dia berteriak ketakutan tadi malam, ujar salah satu tetangga Sarman. Ketika aku keluar rumah, aku hanya melihat bayangan hitam yang berlari ke arah rumah kosong keluarga Dirjo. Kematian Sarman membuat warga semakin ketakutan. Mereka mulai percaya bahwa arwah Ranto benar-benar menuntut balas. Namun kejadian mengerikan tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kematian Sarman, Pak Darso, seorang pria tua yang juga ikut menghakimi Ranto, mengalami kejadian aneh. Malam itu, dia sedang duduk di serambi rumahnya ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat dia menoleh, dia melihat sosok Pak Dirjo berdiri di pekarangan rumahnya. "Pak Dirjo?" panggil Pak Darso dengan suara gemetar. Pak Dirjo tidak menjawab. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam penuh kebencian. Perlahan, dia melangkah mendekati Pak Darso. Tubuh Pak Darso membeku ketakutan. Dia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. "Kalian semua akan membayar," suara Pak Dirjo terdengar lirih, namun penuh ancaman. Pak Darso berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya jatuh pingsan di tempat. Keluarganya yang mendengar, teriakannya segera keluar dan menemukannya tergeletak di tanah dengan napas tersengal. Setelah siuman, Pak Darso menceritakan apa yang dia lihat. Dan sejak malam itu, dia tidak berani keluar rumah lagi. Desa semakin dicekam ketakutan. Warga yang pernah terlibat dalam kematian Ranto mulai merasa mereka menjadi target berikutnya. Beberapa orang bahkan memilih meninggalkan desa untuk sementara waktu.
berharap bisa lolos dari teror yang mengintai. Kiai Mahrus yang mendengar kabar ini segera mengumpulkan warga di masjid. Ini bukan sekadar teror biasa. Ada dendam yang belum selesai. Jika kita tidak segera menanganinya, desa ini bisa mengalami kejadian yang lebih buruk, ujarnya dengan nada serius. Pak Karyo yang merasa bertanggung jawab atas kejadian ini hanya bisa mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kami sudah berdoa, tetapi gangguan ini tidak berhenti. Kiai Mahrus terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kita harus menghadapinya langsung. Kita harus pergi ke rumah keluarga Dirjo dan menyelesaikan masalah ini di tempat asalnya. Beberapa warga yang mendengar usulan itu langsung bergidik ngeri. Siapa yang berani masuk ke rumah kosong yang sudah lama dianggap angker itu? Namun, mereka tahu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menghadapinya secara langsung. Malam itu, Kiai Mahrus bersiap untuk menghadapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama tertahan dan kini menuntut balas dendam dengan cara yang mengerikan. Malam semakin larut ketika warga berkumpul kembali di masjid. Teror yang terus menghantui desa membuat mereka resah. Kiai Mahrus duduk di tengah-tengah mereka, menatap wajah-wajah ketakutan yang berharap menemukan jawaban. Pak Karyo, yang sejak awal merasa paling bertanggung jawab atas kematian Ranto, tampak gelisah. Matanya memerah seolah menahan sesuatu yang selama ini membebaninya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. Aku harus mengakui sesuatu kepada kalian semua, katanya lirih. Semua mata tertuju padanya. Ranto, mungkin sebenarnya tidak bersalah. Desas-desus segera terdengar di antara warga. Beberapa terlihat terkejut, sementara yang lain memandang Pak Karyo dengan kebingungan. Maksudmu apa, Pak Karyo? Tanya seorang warga. Pak Karyo menundukkan kepala. Malam itu, saat aku mendengar suara di dalam rumah, aku langsung berpikir itu pencuri. Tanpa berpikir panjang, aku berteriak dan meminta warga datang. Ranto memang ada di dalam rumah, tetapi aku tidak melihatnya mencuri apapun. Saat kami menangkapnya, dia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin berteduh karena hujan deras. Tapi kami terlalu marah untuk mendengar. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa warga mulai menundukkan kepala, merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Jadi selama ini kita sudah membunuh orang yang tidak bersalah? Suara seorang warga terdengar parau. Pak Karyo mengangguk pelan. Aku sudah lama ingin mengaku, tapi aku takut. Aku takut kalian akan membenciku. Tapi setelah semua kejadian ini, aku tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Ranto tidak bersalah, dan kita telah menghancurkan hidup keluarganya. Tangis lirih terdengar di antara warga. Perasaan bersalah mulai menghantui mereka satu persatu. Mereka sadar bahwa amarah mereka telah membutakan hati mereka. Dan kini, arwah Ranto menuntut keadilan atas kematiannya. Kiai Mahrus, yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang, akhirnya angkat bicara. Anak-anak dendam yang lahir dari ketidakadilan hanya akan membawa lebih banyak kesengsaraan. Jika benar Ranto tidak bersalah, maka dosa kita lebih besar dari yang kita kira. Arwahnya gelisah karena dia pergi tanpa pembelaan, tanpa keadilan, dan dendam keluarganya telah menjerumuskan mereka dalam kebencian yang lebih besar. Pak Darso, yang sebelumnya melihat sosok Pak Dirjo, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kiai, apa yang harus kita lakukan? Kami sudah berbuat dosa besar. Apakah arwah Ranto akan memaafkan kami? Kiai Mahrus menatap mereka dengan penuh wibawa. Allah Maha Pengampun, tetapi kalian harus menunjukkan penyesalan kalian dengan perbuatan. Pertama, kita harus mendatangi rumah keluarga Dirjo dan berdoa untuk arwah Ranto. Kita harus meminta maaf, bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada keluarganya. Kedua, kita harus mengadakan tahlilan untuk mendoakan arwahnya agar tenang. Dan yang terakhir, kita harus siap menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kita lakukan. Dendam ini tidak akan mudah dihentikan,
Tetapi dengan doa dan ketulusan, insya Allah kita bisa menyelesaikan semuanya. Para warga mulai terisak, menyadari bahwa dosa mereka lebih besar dari yang mereka duga. Malam itu, mereka bertekad untuk menghadapi kebenaran dan mencoba memperbaiki kesalahan mereka. Meski ancaman dari arwah yang penuh dendam masih membayangi mereka di luar sana. Malam semakin larut ketika warga yang ketakutan kembali berkumpul di rumah Pak Karyo. Pengakuan Pak Karyo tentang ketidakbersalahan Ranto mengguncang seluruh desa, tetapi yang lebih mengejutkan adalah teror yang terus berlanjut. Kyai Mahrus memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang keberadaan keluarga Dirjo sebelum mereka menghilang. Seorang warga bernama Pak Sarno, yang tinggal tidak jauh dari rumah kosong keluarga Dirjo, akhirnya angkat bicara. Sebelum mereka penghilang, aku sering melihat Pak Dirjo keluar masuk hutan dekat kuburan tua di tepi desa. Aku juga pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti orang merapal mantra. Warga saling berpandangan, desas-desus tentang keluarga Dirjo, yang mempelajari ilmu hitam, mulai terdengar sejak mereka menghilang, tetapi tak ada yang berani memastikan. Kini, dengan semua kejadian aneh yang terjadi di desa, dugaan itu semakin kuat. Jika benar keluarga Dirjo melakukan ritual pemujaan, bisa jadi mereka berniat membangkitkan arwah Ranto dengan cara yang salah. Ujar Kyai Mahrus dengan nada serius. Dendam dan ilmu hitam adalah kombinasi yang sangat berbahaya. Kita harus segera mencari tahu kebenarannya sebelum semuanya semakin buruk. Pak Karyo, yang merasa paling bertanggung jawab, mengusulkan agar mereka pergi ke kuburan tua di tepi desa untuk mencari petunjuk. Malam itu juga, Kyai Mahrus, Pak Karyo, Pak Sarno, dan beberapa pemuda desa memberanikan diri menuju lokasi yang dimaksud. Saat mereka tiba di kuburan tua, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Udara malam begitu dingin, dan kabut tipis menyelimuti area tersebut. Di tengah-tengah pekuburan, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah makam yang tanahnya masih terlihat baru, dengan lilin-lilin hitam di sekelilingnya. Di atas makam itu terdapat sesajen berupa kepala ayam, bunga kering, dan kain putih yang ternoda darah. Astagfirullah, mereka benar-benar telah melakukan sesuatu yang terlarang, gumam Kyai Mahrus dengan wajah tegang. Pak Sarno berjongkok dan mengamati makam tersebut. Sepertinya ini makam kosong. Bisa jadi mereka menggunakannya untuk ritual tertentu. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Semua orang terdiam, jantung mereka berdegup kencang. Dari dalam kegelapan muncul sosok yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita desas-desus, Pak Dirjo. Pria itu berdiri di antara pepohonan dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan matanya merah menyala. Kalian telah membunuh anakku dengan kejam. Suaranya bergetar penuh amarah. Aku tidak akan membiarkan kalian tenang. Aku sudah melakukan segalanya untuk membangkitkan Ranto, dan dia akan kembali untuk membalaskan dendamnya. Para warga mundur selangkah, ngeri melihat perubahan Pak Dirjo. Sementara itu, Kyai Mahrus tetap tenang, meski wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Pak Dirjo, sadarilah apa yang telah kau lakukan. Ilmu hitam tidak akan membawa kedamaian bagi anakmu. Justru kau telah menjerumuskan arwahnya ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Pak Dirjo tersenyum miring. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanya melihat kalian menderita, seperti bagaimana aku menderita kehilangan anakku. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat nyala lilin di makam itu bergoyang liar. Suara tangisan lirih terdengar di antara pepohonan. Warga mulai merasa ketakutan, sementara Kyai Mahrus tetap berdiri kokoh. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, kata Kyai Mahrus tegas. Kita harus memutus ikatan ilmu hitam ini dan membebaskan arwah Ranto dari jeratan dendam. Pak Dirjo, jika kau benar-benar mencintai anakmu, biarkan dia pergi dengan tenang. Pak Dirjo berteriak marah. Tidak! Aku tidak akan membiarkan kalian. Ranto akan kembali,
Dan kalian semua akan merasakan apa yang aku rasakan. Saat itu juga Kiai Mahrus mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Getaran aneh terasa di udara. Seakan-akan ada sesuatu yang mulai terusik. Pak Dirjo berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. Para warga yang menyaksikan kejadian itu semakin ketakutan. Tetapi mereka tahu bahwa Kiai Mahrus sedang berusaha menghentikan kutukan ini. Perlahan, suara tangisan yang tadi terdengar di antara pepohonan mulai melemah. Angin yang tadi berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Pak Dirjo jatuh tersungkur, napasnya tersengal-sengal. Tidak, Ranto. Lirihnya sebelum akhirnya pingsan. Kiai Mahrus mengusap wajahnya, lalu berbalik ke arah warga. Kita belum selesai. Masih ada ritual yang harus kita lakukan untuk memastikan arwah Ranto benar-benar bisa tenang. Malam itu, warga desa mulai menyadari bahwa mereka telah memancing kebencian yang lebih besar. Ritual pemujaan yang dilakukan keluarga Dirjo bukan hanya untuk membangkitkan arwah Ranto, tetapi juga untuk membalaskan dendam yang kini semakin besar. Dengan sisa keberanian yang mereka miliki, mereka memutuskan untuk mengikuti bimbingan Kiai Mahrus demi menghentikan kutukan yang terus menghantui desa mereka. Malam semakin mencekam ketika Kiai Mahrus dan warga desa berjalan menuju rumah kosong milik keluarga Dirjo. Rumah itu sudah bertahun-tahun tak berpenghuni, ditinggalkan begitu saja setelah keluarga tersebut menghilang. Seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi semakin angker dan penuh dengan cerita mistis. Tak ada satupun warga yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Namun malam ini, mereka tidak punya pilihan lain. Kejadian-kejadian mengerikan yang terus terjadi di desa membuat mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah menghadapi sumbernya langsung. Sesampainya di depan rumah, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pintu depan rumah itu tertutup rapat, tetapi anehnya ketika salah satu warga mencoba mendorongnya, pintu itu berderit terbuka dengan sendirinya. Kiai Mahrus melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh Pak Karyo dan beberapa warga lainnya. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka dikejutkan oleh suasana yang jauh lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Debu dan sarang, laba-laba menutupi hampir seluruh ruangan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah benda-benda aneh yang mereka temukan. Di dalamnya, di ruang tamu ada sebuah meja kecil dengan lilin-lilin hitam yang sudah meleleh, kain putih bernoda merah, serta beberapa boneka jerami yang ditusuk dengan paku. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Astagfirullah, ini jelas benda-benda pemanggil arwah, ujar Kiai Mahrus sambil mengusap janggutnya. Pak Karyo menelan ludah. Jadi benar, keluarga Dirjo melakukan ritual hitam untuk membangkitkan arwah Ranto. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Semua warga yang ada di dalam rumah menoleh bersamaan, tubuh mereka menegang. Dari lorong gelap menuju dapur, muncul sesosok bayangan. Pak Dirjoya berdiri di sana dengan wajah penuh kebencian. Matanya merah menyala, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali mereka melihatnya. Ia berjalan perlahan ke arah mereka. Setiap langkahnya mengeluarkan suara berderit di lantai kayu yang lapuk. Kalian pikir bisa menghentikan apa yang telah aku mulai? Suaranya berat dan bergema di seluruh ruangan. Beberapa warga mundur ketakutan, tetapi Kiai Mahrus tetap berdiri tegak. Pak Dirjo, apa yang kau lakukan ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, bukan hanya bagi desa ini, tapi juga bagi arwah anakmu sendiri. Biarkan dia pergi dengan tenang, ujar Kiai Mahrus dengan suara tegas. Pak Dirjo tertawa pelan, tetapi tawanya terdengar begitu dingin dan menyeramkan. Kalian sudah menghancurkan hidupku. Kalian membunuh anakku tanpa ampun. Kenapa sekarang kalian meminta aku untuk melepaskan dendamku? Tidak. Kalian semua akan merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Seiring dengan teriakannya, tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam rumah. Lilin-lilin yang masih menyala di meja bergetar. Hebat. Beberapa bahkan langsung padam. Suara tangisan terdengar dari dalam rumah, membuat beberapa warga bergidik ngeri. Pak Dirjo mengangkat tangannya dan tiba-tiba salah satu warga,
Pak Sarno, terhempas ke dinding tanpa ada yang menyentuhnya. Ia menjerit kesakitan sebelum akhirnya pingsan. "Setan apa yang telah kau panggil, Pak Dirjo?" teriak Pak Karyo ketakutan. "Bukan, setan, ini adalah kekuatan anakku. Ranto akan membalaskan dendamnya," jawab Pak Dirjo dengan tatapan penuh kebencian. Kiai Mahrus segera merogoh kantongnya dan mengeluarkan tasbih kayu yang selalu ia bawa. Dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Udara di dalam rumah semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang melawan bacaan Kiai Mahrus. Pak Dirjo mulai merintih kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Namun ia tetap bertahan, mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya. Warga yang melihatnya semakin ketakutan, tetapi Kiai Mahrus tetap fokus membaca doa dengan suara yang semakin lantang. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang dari arah belakang rumah. Sesuatu yang tak terlihat seolah meledak di udara, menciptakan angin kencang yang hampir merobohkan rumah tua itu. Pak Dirjo berteriak, tubuhnya terjatuh ke lantai, dan mulai mengejang. "Sudah cukup, Pak Dirjo. Hentikan semua ini," ujar Kiai Mahrus setelah angin kencang berhenti. Pak Dirjo terengah-engah, matanya mulai kembali normal. Ia tampak lelah, seolah semua energi dalam tubuhnya telah terkuras habis. Perlahan, ia mulai menangis. "Aku hanya ingin anakku kembali. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia pergi dengan cara seperti itu." Suaranya lirih, penuh kepedihan. Kiai Mahrus mendekat dan meletakkan tangan di bahu Pak Dirjo. "Kita semua menyesal atas apa yang terjadi pada Ranto. Tapi cara ini bukanlah jalan yang benar. Dendam tidak akan membawa kebahagiaan, baik bagi kita yang masih hidup maupun bagi mereka yang telah pergi. Biarkan arwah anakmu beristirahat dengan tenang." Pak Dirjo menangis semakin kencang. Warga yang awalnya dipenuhi rasa takut kini mulai merasakan iba. Mereka sadar bahwa kebencian telah membuat Pak Dirjo memilih jalan yang salah. Setelah beberapa saat, Kiai Mahrus mengajak semua warga untuk berdoa bersama. Mereka berusaha menyucikan rumah itu dengan bacaan doa, berharap arwah Ranto benar-benar bisa pergi dengan damai. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa terasa lebih tenang, meski mereka tahu masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Mereka juga menyadari bahwa dendam dan kebencian bukanlah jalan yang benar. Dan kisah ini, meski belum berakhir, telah membawa satu pelajaran besar bagi mereka semua, bahwa kejahatan tak bisa dibalas dengan kejahatan, dan hanya dengan kebaikanlah segala luka bisa disembuhkan. Malam itu, suasana rumah kosong keluarga Dirjo semakin mencekam. Setelah konfrontasi dengan Pak Dirjo, Kiai Mahrus tidak membuang waktu. Ia segera mengajak warga untuk memulai doa dan ritual pengusiran, berharap bisa mengakhiri semua teror yang melanda desa. Dengan suara tegas, Kiai Mahrus membaca ayat-ayat suci. Suaranya menggema di seluruh ruangan yang remang-remang. Warga yang hadir mengikuti dengan khusyuk, mengharapkan perlindungan dari segala gangguan yang telah membuat mereka hidup dalam ketakutan selama setahun terakhir. Namun, belum lama mereka memulai doa. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah. Lilin-lilin yang dinyalakan berkedip liar sebelum akhirnya padam. Suara mengerikan seperti jeritan penuh amarah menggema di seluruh rumah. "Kalian semua akan membayar." Suara itu terdengar jelas, membuat beberapa warga bergidik. Ngeri bayangan hitam berkelebat di langit-langit, lalu turun perlahan ke tengah ruangan. Sosok itu adalah Ranto. Tubuhnya masih mengenakan pakaian compang-camping seperti saat ia dihukum massa. Matanya merah menyala penuh dendam. Pak Karyo dan beberapa warga langsung bersujud, menangis, dan memohon ampun. "Maafkan kami, Ranto. Kami telah salah paham. Kami menuduhmu tanpa bukti. Kami menyesal." Namun arwah Ranto tampaknya tidak menerima begitu saja. Ia melayang ke arah warga dengan wajah mengerikan, seakan hendak menyerang. "Tidak!" teriak Kiai Mahrus. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Ranto.
kau harus pergi dengan damai. Kembalilah ke tempat yang seharusnya. Arwah Ranto bergetar hebat, seperti tengah berperang dengan sesuatu yang tak terlihat. Matanya yang dipenuhi kebencian tiba-tiba berubah, seakan ada kesadaran yang masuk ke dalam dirinya. Ia melihat ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang pernah menghancurkan hidupnya. Aku hanya ingin keadilan. Suaranya melemah. Kiai Mahrus melangkah mendekat, dengan penuh kelembutan berkata, keadilan sejati bukan berasal dari balas dendam, nah. Jika kau terus di sini, kau hanya akan tersiksa. Kembalilah, Allah akan membalas semua yang telah terjadi padamu dengan cara yang lebih baik. Perlahan tubuh arwah Ranto mulai memudar. Ia menatap ayah dan ibunya yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah ketakutan. Ayah, ibu, aku ingin pulang. Dalam sekejap arwah Ranto menghilang. Suasana rumah kembali sunyi, namun sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pak Dirjo dan istrinya Sumi tiba-tiba berteriak histeris. Tubuh mereka kejang-kejang, lalu jatuh tersungkur di lantai. Warga yang melihatnya menjerit ngeri. Darah mengalir dari mulut mereka, mata mereka membelalak kosong. Mereka berdua meregang nyawa dengan cara yang mengenaskan, seolah menerima balasan atas perbuatan mereka yang telah bermain dengan ilmu hitam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gumam Kiai Mahrus. Ia menggeleng pelan, melihat bagaimana keserakahan dan kebencian telah membawa mereka ke akhir yang tragis. Beberapa warga mendekati tubuh Pak Dirjo dan Sumi, memeriksa apakah mereka masih bisa diselamatkan. Namun takdir sudah menentukan, keduanya telah meninggal. Setelah kejadian malam itu, warga desa segera mengurus pemakaman mereka. Rumah keluarga Dirjo akhirnya benar-benar dibiarkan kosong dan dikunci selamanya. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Sejak malam itu, desa kembali damai. Tak ada lagi gangguan aneh, tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Semua yang telah terjadi menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Pak Karyo, yang merasa paling bersalah, mengabdikan sisa hidupnya. Untuk menebus dosanya, ia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid, memperbaiki hubungan dengan warga dan membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, Kiai Mahrus kembali ke desanya dengan perasaan lega. Ia tahu, kejahatan dan kebencian memang bisa menimbulkan luka yang dalam, tetapi hanya dengan ketulusan dan doa. Luka itu bisa disembuhkan. Dan kisah keluarga Dirjo, meskipun telah berakhir, akan selalu menjadi pengingat bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran bagi siapapun yang memeliharanya. Setelah kejadian mengerikan di rumah kosong keluarga Dirjo, desa akhirnya kembali tenang. Tidak ada lagi teror yang mengusik warga, dan malam-malam yang sebelumnya mencekam kini terasa lebih damai. Namun, kejadian itu meninggalkan luka mendalam bagi warga, terutama bagi mereka yang dulu ikut menghakimi Ranto tanpa belas kasihan. Beberapa hari setelah kematian Pak Dirjo dan istrinya, warga desa berunding dengan Kiai Mahrus untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap rumah kosong. Itu, banyak yang mengusulkan agar rumah itu dihancurkan, agar tidak menjadi sarang makhluk halus. Tempat ini sudah membawa terlalu banyak kesialan bagi kita. Lebih baik kita hancurkan saja, kata Pak Karyo dengan suara berat. Akhirnya, dengan persetujuan bersama, rumah itu diratakan dengan tanah. Tidak ada yang berani mengambil sisa-sisa kayu atau batu bata dari rumah itu. Semuanya dibiarkan begitu saja, dan tempat itu dikhususkan sebagai lahan kosong. Beberapa warga bahkan menanam pohon di sana, agar tidak ada yang tergoda untuk mendirikan bangunan baru. Sejak rumah itu dihancurkan, tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Warga kembali bekerja di sawah, anak-anak kembali bermain dengan riang. Di sore hari dan malam-malam desa terasa lebih sunyi dan tentram. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi sosok bayangan yang berkeliaran. Namun, bagi mereka yang pernah menyaksikan semua kejadian itu, bekas rumah keluarga Dirjo tetap menyimpan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Meskipun rumahnya sudah rata dengan tanah,
Beberapa warga masih mengaku mendengar suara samar-samar di malam hari. Kadang, saat aku melewati tempat itu larut malam, aku masih bisa mendengar suara tangisan, bisik seorang warga kepada temannya di warung kopi. "Ah, kau terlalu banyak membayangkan. Semua sudah selesai, tak ada lagi gangguan di desa ini," jawab yang lain sambil terkekeh. Meskipun ada keraguan dalam nada suaranya. Desa itu memang kembali tentram, tapi kisah tragis keluarga Dirjo tidak akan pernah benar-benar dilupakan. Itu menjadi pelajaran bagi semua warga, bahwa keadilan harus ditegakkan dengan bijak, bukan dengan amarah yang membabi buta. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, tidak lagi main hakim sendiri, dan lebih menghargai hukum serta nilai kemanusiaan. Kiai Mahrus sendiri kembali ke desanya setelah memastikan tidak ada lagi gangguan di desa itu. Sebelum pergi, ia berpesan kepada warga agar senantiasa menjaga hati mereka dari kebencian dan dendam, karena dendam yang dipelihara hanya akan membawa kehancuran. Malam-malam terus berlalu, dan desa itu tetap dalam ketenangan. Namun, di beberapa kesempatan, terutama saat malam menjelang hari raya, beberapa orang masih mendengar suara samar dari arah lahan kosong bekas rumah keluarga Dirjo.